Setiap desainer pasti pernah bingung buat milih font yang cocok ya buat desainnya gitu kan. Nah, kalau kalian udah ketemu font yang cocok, kalian itu tuh tahu cocoknya itu dari mana sebenarnya kan? Apakah feeling doang? Kira-kira gitu kan. Oke, setelah nonton video ini, semoga kalian tuh nggak akan terlalu bingung ketika milih font. Apakah ini cuma feeling doang? Apakah cuma perasaan gue doang gitu kan? Tapi ya, milih font itu ada ilmunya. Ya, nggak cuma milih warna aja yang harus pakai ilmu, tapi font atau huruf juga. Makanya, di sini tuh ada yang disebut namanya tipografi. Ilmu yang dipakai buat nentuin pemilihan teks dalam sebuah desain. Kalau kalian scroll, terus jenis font, itu kan banyak banget ya di sebuah software gitu misalkan. Modelnya tuh beneran serandom itu gitu, bisa macam-macam banget. Nah, tapi sebenarnya mereka tuh bisa dibagi kok tangan gue 5 jenis gitu ya kan. Apa aja jenisnya ya kan? Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama, ada jenis font yang namanya serif. Kalian pasti udah sering lihat kan, tulisan yang modelnya tuh kayak gini. Ciri khas font ini tuh adalah ujungnya yang ngegantung, kayak ada atapnya. Ini jenis font yang paling sering atau paling klasik dan gak akan basi sampai kapanpun. Biasanya serif dipakai buat kayak di buku, laporan atau dokumen yang pokoknya tuh emang mayoritas isinya sama teks gitu. Kenapa harus pakai si serif ini gitu? Tujuannya ya biar nggak pusing. Oke, yang kedua ada jenis font sans serif. Kan sans tuh tadi artinya tanpa, dan serif itu yang tadi ya yang ada atapnya. Artinya ini ya ujung hurufnya buntung aja gitu, kayak logo, nggak ada atapnya yang kayak tadi. Nah, biasanya jenis sans serif ini dipakai buat teks di media digital, kayak aplikasi, website, atau media sosial. Lanjut, jenis font yang ketiga namanya slab serif. Kalau kalian lihat sekilas, dia tuh mirip sama serif sebenarnya. Tapi, kalau kalian perhatiin lagi nih lebih detail, badan si slab ini tuh lebih tebal gitu loh. Dan dia nggak kayak serif yang ada bagian tebal tipis kayak gini gitu, nggak ada. Selain serif tadi, ada juga jenis font yang namanya script. Ini tuh jenis font yang mirip sama tulisan tangan, tapi yang jelas bukan tulisan tangan kayak ceker ayam ya. Ini tuh lebih kayak tulisan tangan waktu kalian belajar nulis indah pas SD gitu, jadi bagus. Oke, yang terakhir ada jenis font dekoratif. Sesuai namanya, jenis font ini emang bersifat dekoratif gitu dan biasanya dipakai di teks pendek, kayak judul poster, novel, ataupun album Korea gitu ya. Dengan banyak jenis font itu, kalian juga bisa gabung-gabungin biar desain itu jadi yang gak monoton gitu, gak membosankan. Mau gabungin sans serif dengan serif atau serif dengan script, sebenarnya terserah sih. Emang sekreatifnya kalian aja. Tapi ingat, jangan sembarangan banget juga gabungin, karena kalau gak cocok ya bisa putus gitu kan. Oke, ini tuh semua tuh akhirnya bisa susah dibaca kalau misalkan tadi kalian asal ngegabungin. Jadi balik lagi, gimana untuk kita ngehindarin case untuk susah kebaca tadi. Oke, ini beberapa tipsnya. Pertama, pakai variasi dari jenis font yang sama, tapi beda style. Font kan tadi kan ada yang jenisnya yang tebal, tipis, atau italic gitu kan. Nah, itu kan tinggal dikombinasiin aja. Jadi dia tuh fontnya tetap sama, tapi kombinasiin kayak tebal, tipis, italicnya. Terus bedain style dan ukuran font yang bisa bikin jadi nggak monoton, tapi tetap enak dibaca gitu. Yang kedua, perhatiin kontras antara font. Kalau kalian pakai font yang beda, tapi gayanya mirip, tulisannya tuh gak akan enak dilihat loh. Kayak gini nih, ya kan? Susah gak sih bacanya? Tapi kalau misalkan, terlalu kontras juga kayak gini, kan jadi gak bagus ya, kayak aneh gitu. Oke, yang ketiga, soal berapa banyak font yang bisa kalian pakai dalam sebuah desain. Kalaupun banyak banget font yang bagus, usahain jangan lebih dari 3 font. Kayak gini, ya kan? Biasanya perpaduan font yang optimal itu 1-3 font tadi gitu, jangan lebih. Dan tips keempat adalah hindarin pakai 2 font script. Ayo, gimana? Misalnya kayak gini. Pakai 2 font script bikin teksnya tuh susah banget dibaca dan gak enak aja di mata gitu. Makanya ini perlu dihindarin. Terus kalau misalkan kalian baca novel, artikel, ataupun teks di media sosial, sadar ukuran teksnya itu beda-beda.
ukuran judul itu kan biasanya paling besar, subjudul lebih kecil, dan badan teks ya lebih kecil lagi gitu. Tapi kan sebenarnya beberapa sih ukuran yang ideal gitu ya. Kayak tadi gede kecilnya biar tetap enak dibaca gitu. Buat mempermudah para desainer, ada nih angka ajaib yang mungkin bisa kalian tahu nih. Jadi dia tuh angkanya adalah 1,618 gitu. Ini dikenal sebagai golden ratio. Oke, gimana sih cara si angka ini bekerja terhadap hasil desain kita? Jadi oke nih, kalian tentuin dulu ukuran salah satu teks. Say, kalian mau nentuin si subjudul yang ukurannya itu 38 poin atau 38 pt. Nah, ukuran judulnya kan berarti harusnya lebih gede ya daripada subjudul tadi. Misalkan, tadi kan subjudul 38 pt. Dikalikan sama 1,618 tadi gitu. Hasilnya adalah 61,4 atau kalian bulatin deh jadi 61 gitu. Itu tuh kayak langsung lebih enak gitu kelihatannya. Kalau bentuk isi teksnya, misalkan sekarang kita ngomongin si isi teks. Kan ukuran subjudul tadi si 38. Nah, dibagi, bukan dikaliin, karena kan kita pengen dapat angka yang lebih kecil. Hasilnya adalah 23,4. Kita bulatin lagi deh, jadi 23. Coba deh, kalian cobain. Lebih enak gitu hasilnya. Jadi dengan angka ajaib itu tuh kalian udah dapat ya 3 ukuran angka yang kayaknya tuh ada perhitungannya gitu. Jadi kan tadi tuh kalau disimpulin 61 poin untuk judul, 38 poin untuk subjudul, dan si isi teksnya 23 poin. Gitu, itulah ukuran teks yang kurang lebih terlihat proporsional. Nah, kalau ukuran teks udah proporsional, lebih mantap lagi kalau jarak antar tulisannya juga proporsional. Ini juga bisa kalian atur dengan yang namanya leading. Nah, kalau baris teks mepet kayak gini kan mata kita jadi sakit ya, nggak enak bacanya. Buat tentuin berapa jarak besar yang proporsional gitu ya, jarak teksnya tinggal dikaliin ukuran font tadi sama 1,25 atau sama 1,5. Nih ya, misalkan kalian punya ukuran teks itu 20 poin, tinggal dikaliin 20 poin dikali 1,25. Akhirnya kan 25 tuh, cuma 25 itu jadi 25 pixel untuk jaraknya, untuk jarak setiap teksnya gitu loh. Jadi leading yang proporsional untuk font 20 poin adalah 25 pixel gitu loh. Itu sebenarnya kurang lebih, nggak harus fix banget gitu. Selain leading, ada juga yang namanya kerning. Ingat, kerning bukan kening ya. Nah, kalau misalkan leading itu tuh jarak antar baris, kerning itu jarak antar karakter. Setiap karakter itu akan punya bentuk yang beda-beda kan. Dan ada beberapa karakter yang lebih bagus kalau mepet, ada juga yang bagus itu dikasih jarak. Misalnya kayak gini. Jarak antar huruf F dan E itu lebih mepet dibandingkan jarak huruf E dan L. Ayo, pernah merhatiin nggak? Nah, jadi tuh huruf E di sini emang lebih mepet ke huruf F untuk ngisi kekosongan di huruf F-nya tadi gitu. Kalau E dan L kan sebenarnya juga dibuat dengan jarak yang sama kayak huruf E dan E itu tuh jadi aneh gitu, jadi kayak mepet banget. Cobain deh, kalian coba iseng-iseng aja gitu. E sama L jaraknya sama kayak F sama E tadi gitu, nggak enak. Ya itu dia kurang lebih ya ilmu tentang perhuruf-hurufan yang wajib setidaknya kalian tahu secara dasar gitu buat ngedesain dengan teks yang baik lah. Dengan ilmu ini, semoga kalian tuh bisa bikin teks yang di desain kalian tuh disusun lebih enak lah dan gampang dibaca pastinya. Kalian pasti nggak mau dong teks kalian tuh udah capek-capek desain terus teksnya nggak kebaca gitu kan, itu pasti sedih banget gitu. Oke, ya udah, itu kurang lebih video untuk teksnya. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih.